Acara kali ini adalah peluncuran, pameran, dan diskusi buku kota-kota Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Sebenarnya ada dua hal yang menarik dari judul ini. Pengantar, lalu untuk orang banyak. Pengantar ini menarik karena bayangkan pengantarnya aja ini 1.700 halaman gitu untuk kota. Dengan terdiri dari 3 buku. Kalau pengantarnya aja 1.700 halaman bisa kebayang sebenarnya kalau kita mau membicarakan tentang kota itu bisa berapa banyak yang dituliskan gitu. Nah, yang kedua untuk orang banyak sebenarnya istilah ini juga menarik, nanti akan kita bahas tentang siapa sih orang banyak ini gitu. Dan kenapa istilah orang banyak itu yang dipakai bukan istilah yang lain. Yang pertama aku panggilkan, sorry mesti ada contekan soalnya baru ketemu hari ini. Itu Mbak Pauline Fula dari Palka Kreatif. Silakan Mbak Pauline untuk naik ke atas panggung. Lalu ada, silakan pilih bangku yang sesuai, bebas. Lalu ada Mbak Amira Aufa dari penerbit Komunitas Bambu. Nah kalau yang dua lagi nggak usah pakai contekan karena teman lama. Ini ada Mas Irwan Ahmed. Mas Irwan di mana? Oh, Mas Irwan. Biasanya dipanggil oleh Mas Iwang. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Iwang. Dan Mbak Tita Salina. Satu paket sih biasanya hadirnya. Monggo Mbak. Ini langsung duduk di situ. Ini bangku saya yang sini. Atau aku yang di tengah? Oke, siap. Jangan berantem ya. Nah, ini langsung mulai aja, karena waktu kita cuma 1 jam. Jadi saya ingin ada sebuah jawaban yang jangan terlalu panjang, gitu. Tapi juga kalau bisa menjelaskan dengan cukup rinci. Pertanyaan pertama itu, kenapa kawan-kawan di sini itu menerima atau merasa tertarik untuk terlibat dalam proyek ini. Jadi kenapa menerima pekerjaan ini? Mungkin dari ujung dulu, dari yang pertama kali naik ke atas panggung, silakan. Sorry, ini aku nyalain. Oke, sudah nyala. Oke, halo semuanya. Saya Pauline Fula dari Palka Kreatif. Sebenarnya ada ekspektasi kenapa saya dan teman-teman Palka akhirnya memutuskan ikut bergabung dalam kegiatan berkarya ini. Itu ada 2 poin penting ya. Pertama adalah lestari dan handmade. Jadi Palka adalah pengrajin kertas dan stationery buatan tangan. Kami dari Yogyakarta. Kami selalu ingin membuat kertas baik daur ulang dan buku dengan dibuat dari tangan. Jadi di situ kami ingin menyuarakan bahwa dengan ketika produk-produk atau karya dibuat dengan tangan, itu berarti akan ada semakin banyak orang yang terlibat. Di situ berarti akan ada semakin banyak orang yang berdaya, baik secara kepercayaan diri dan kualitas hidup secara ekonomi dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah poin lestari. Jadi kami selalu ingin mengumpulkan informasi ke arah lingkungan yang lestari, dan ternyata di balik itu ada semacam pengulangan informasi dari masa lalu yang kemudian diulang kembali. Salah satunya dalam proses ini adalah pewarnaan indigo. Jadi dengan begitu dalam proyek ini kami ingin teman-teman lebih mengenal proses ini, yaitu dari poin lestari dan handmade itu tadi. Oke, aku ada pertanyaan tambahan lagi sedikit, mumpung lagi di Mbak Pauline. Itu kalau Palka sendiri ada sejarah singkat mengenai apa yang sudah dilakukannya selama ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sederhana sih, Palka sebenarnya adalah hobi bikin buku dengan dijahit tangan. Tapi kemudian itu menjadi pemantik yang
terus menerus kami lanjutkan sampai akhirnya kami belajar menjilid, kemudian mengenal banyak kertas dan mengelola ini menjadi kegiatan produksi yang lebih sehat, yang terus melingkar. Jadi kami membuat buku, kemudian limbahnya kami daur ulang lagi dan kami bikin buku lagi. Dan sampai sekarang dalam proses itu kami juga mengenal banyak pengetahuan baru ternyata, kayak bagaimana mewarnai produk kami dengan pewarna alam, ada pewarna-pewarna khusus yang istimewa seperti indigo, terus mendaur ulang kertas dengan banyak teknik, dan juga pengetahuan literasi lainnya. Kalau tempat di mana? Di Jogja. Di Jogja, di mana Kalau tepatnya? teman-teman ke Jogja nanti mampir di daerah Mantri Jeron, dekat Prawiro Taman. Dekat Prawiro Taman. Ada berapa banyak orang yang terlibat? Kami tim intinya itu 7 orang, tapi karena kami itu organik sekali, setiap ada karya yang sifatnya besar, kami pasti akan membesar. Jadi dalam proyek ini itu kami melibatkan 11 orang, dan proyek-proyek yang lain paling banyak bisa sampai 15 orang. Dan kebanyakan itu adalah ibu-ibu tetangga yang mereka punya kondisi khusus, harus memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi nggak bisa kerja di tempat lain gitu. Oke, nanti aku cecer lagi sama pertanyaan yang mungkin lebih detail. Kita lanjut ke Mbak Amira. Boleh menjelaskan sedikit tentang kenapa tertarik untuk terlibat dalam proyek ini? Iya, mungkin kalau dari komunitas bambu, pertanyaannya kenapa kita sampai nggak menerbitkan gitu, karena kan komunitas bambu itu kan spesialisasinya di dalam bidang sejarah itu adalah sejarah-sejarah yang belum banyak ditulis, sejarah yang tidak biasa, sejarah yang digelapkan. Dan buku Pak Marco tentang kota-kota Indonesia ini kan termasuk dalam bidang sejarah perkotaan. Sejarah perkotaan itu dalam beberapa dekade memang membesar ya, tapi dulu memang belum banyak kan ditulis gitu. Jadi untuk ikut dalam perkembangan ini gitu, komunitas bambu kebetulan juga udah beberapa kali, bahkan udah lumayan banyak menerbitkan buku tentang sejarah perkotaan. Jadi kenapa kita bisa sampai tidak menerbitkan ini gitu. Nah, kenapa tidak biasa juga, karena ini 3 jilid ya tentang sejarah perkotaan, bukan hanya satu tema khusus tapi banyak tema yang dibahas, dan itu cukup sulit didefinisikan sebagai satu tema besar gitu. Jadi memang ini buku yang unik dan buku yang tidak biasa, jadi kita harus terbitkan gitu. Itu Oke, sih. jadi tulisan Pak Marco ini memang termasuk bukan tulisan yang biasa dan kadang digelapkan atau masuk kategori cukup menarik bagi Kobam untuk dipublikasikan gitu. Ya, mungkin kalau misalnya sudah ada yang pesan dan udah baca, bisa tahu sendiri itu bedanya. Kenapa sejarah memang biasanya nggak ditulis secara seperti ini. Ada yang baru dan ada yang, wah ini memang tidak bisa kalau misalnya baca dari buku-buku sejarah teori yang penuh teori dan penuh informasi. Ini penuh dengan pemahaman. Jadi bukan hanya informasi tetapi pemahaman. Jadi ketika orang baca, orang bisa banyak tahu, bukan hanya informasi baru tapi juga, wah iya ini seperti yang pernah kita pikirkan sebelumnya tapi kita belum tahu itu apa dan belum secara spesifik. Jadi memang perbedaannya ada di situ gitu. Berarti tentu sudah membaca semua full 1719 halaman. Ya, karena ini buku besar, kita mengerjakannya secara bareng-bareng ya, kolektif dengan Rujak dan Kobam. Jadi memang itu juga unik di sini. Selain bekerja sama dengan Mbak Fula dan Mas Iwang dan Mbak Tita, kita juga bekerja sama di bidang redaksi juga ya. Jadi kita memang membaca bareng-bareng, terus kita koreksi. Ada yang informasinya ini mungkin bisa dikoreksi lagi, atau juga penamaan tempat, nama orang itu bisa koreksi lagi. Jadi memang butuh proses yang lama untuk membaca buku ini secara full gitu ya. Oke, kalau cerita sedikit tentang Kobam, mungkin banyak juga yang belum tahu atau baru pertama kali kenal nih sama penerbit Kobam. Bisa cerita sedikit sejarahnya dan kenapa akhirnya bisa terlibat di sini. Iya, jadi komunitas bambu itu adalah sebuah penerbit yang khususnya menerbitkan buku-buku sejarah, sosial budaya, dan sekarang letaknya ada di Depok ya, dekat lapangan di
pinggir Jalan Margonda gitu. Komunitas Bambu ini adalah penerbit yang sekarang umurnya itu 25 tahun. Dan kebetulan dalam 25 tahun ini kita menerbitkan buku yang jumlah halamannya itu paling besar. Selama kita menerbitkan buku 1.700 halaman iya, ini, 1.719 iya, halaman karena ini paling besar. jilid 1, jilid 2, jilid 3 di total 1.719 ya. Nah itu adalah jumlah halaman terbanyak yang pernah kita terbitkan. Jadi memang tahun ini adalah tahun buku besar dari Komunitas Bambu dan kami harap dengan kami menerbitkan ini semakin banyak orang yang bisa baca tentang kota-kota Indonesia yang memang di judul sudah dituliskan pengantar untuk orang banyak gitu. Oke, thank you. Makasih banyak penjelasan singkatnya. Lalu sekarang Mas Iwang atau Mbak Tita duluan yang mau cerita terkait keterlibatannya mungkin sedikit lebih panjang ya. Sweet, boleh. Ini suami istri ya, buat yang belum tahu kalau melihat chemistry yang agak aneh di antara mereka. Tapi ini kawan lamanya Mas Marco juga, jadi mungkin terlibatnya lebih awal dibandingin penerbit dalam produksi buku ini. Mbak Tita dulu. Tawaran ini gitu untuk bikin buku pentingnya seperti ini. Jadi kayak pertama kali aku sama Iwang mendengar rencana Mas Marco untuk menulis ini tahun 2019. Waktu itu kami residen Rahayu di Mogiri. Jadi waktu itu kita sempat bersinggungan beberapa minggu di sana dan Mas Marco pada saat itu dia mulai pelan-pelan menarik diri gitu dan mulai fokus ke pada saat itu sih belum ada perbincangan bahwa kita akan kerjasama gitu. Cuman di akhir tahun lalu gitu akhirnya ada perbincangan itu gitu dan Pak Marco akhirnya selesai dengan semua materinya dan ya itu ya datang ke pangkuan kita ya kayaknya sih nggak mungkin sih aku menolak ini gitu karena ini aku yakin banget bahwa isi buku ini nggak main-main gitu, pasti. Waktu itu sudah Mas Marco langsung bilangnya mau bikin buku atau hanya tulisan? Pada saat itu ketika pertama kali ngomong kalau masih ingat. Bikin buku. Jadi emang udah mau bikin buku pas ngajarin. Tapi waktu itu sih aku juga belum kebayang akan sedahsyat ini gitu kan ya menurut aku ini kayak apa ya kayak magnum opus ya. Jadi magnum kayak, opus. Iya. Berat ya. Jadi kayak Alkitab berat, ya. Iya, gitu. iya. Oke, Mas Iwang ada tambahan? Sebelumnya sih kita sudah cukup lama berhenti jadi desainer ya, apalagi buku. Jadi bisa diibaratkan ini nostalgic itu terakhir kita buat buku mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi kita harus belajar lagi softwarenya karena ternyata sudah progresnya kita kayak dinosaurus gitu buka. Wah gila ternyata teknologi publishing sudah sedemikian maju gitu ya. Tapi kita justru pengen bawa spirit lamanya gitu. Ke klasikan, ke timeless gitu. Jadi bagaimana kita tetap pakai alat-alat yang modern tetapi eksekusinya tetap punya hal yang lebih klasik gitu. Lalu juga ada beberapa hal yang pertama kita membuat ya atau tidak dengan buku ini ya karena kelihatannya ketika Marco mengajak berbicara kita mau bikin buku langsung Zoom. Kami melihat ada sinar-sinar menembus Skype Zoom gitu ke mata itu kayaknya harus dikerjain deh. Terus Mas coba kirim. Itu kena peletnya Mas Marco berarti kayaknya. Terus nggak dia serius banget. Serius banget. Nah, terus Mas coba kirim filenya, dicoba dikirim dan di-download itu langsung full hard disk. Wah ini sih nggak main-main. Jadi ada sekitar berapa puluh giga gitu pertama kali Google Drive-nya itu di-share. Dan entah kenapa aku random buka karena ini file ini corrupt atau enggak. File sih nggak corrupt, orang corrupt biasanya. Karena takutnya spam ya. Spam. Sekarang terus dibuka kebetulan masuk satu segmen tentang seni dan kota. Nah itu kayak menurutku walaupun itu spesifik banget ya dan ada hal yang menurutku sangat krusial di chapter ini menyoal tentang bagaimana dinamika seni dan kota setelah reformasi di Jakarta yang mengubah peta seni rupa di Jakarta secara ke depan gitu. Dan Marco menuliskan dengan sangat detail di sana. Dan aku pikir bisa sampai sedetail itu. Lalu buka lagi ada tentang kucing gitu. Dia pikir ini punya spektrum dan karena aku merasa sudah lama mengkhianati buku gitu ya, terlalu sering melihat sosial media. Jadi kayaknya untuk membayar rasa bersalah itu yaudah kita kerjakan aja. Oh jadi ini proyek penebusan dosa juga karena
udah lama murtad nih dari dunia seni gitu. Tapi tadi menarik, ya menarik tentang ternyata di buku ini dibahasnya justru banyak keterkaitan kota dengan hal-hal lain yang jarang dikawinkan gitu atau dihubungkan kayak tentang seni dan perkotaan, dan itu yang nyentuh atau yang bikin Mas Iwang, aku panggilnya Mas Iwang aja ya karena biasanya Mas Iwang, itu memutuskan untuk ini harus terlibat dalam proyek ini. Bagaimana dengan hal-hal lain yang mungkin juga dibahas, karena pada saat ketemu Mas Iwang itu kan bukunya sudah berapa halaman atau kalau boleh tahu? Ya sudah hampir jadi sebetulnya bukunya ya, karena yang saya pikir Marco itu juga dia desainer ya, jadi ketika menyerahkan filenya ke kita itu sudah sangat ibaratnya tinggal kita cetak, cuman sayangnya software nggak begitu ya, jadi kita harus dialihkan dulu ke dalam software yang publishing gitu, itu juga prosesnya hampir sama dari scratch lagi gitu. Aku mau tahu proses dialognya nih, misalnya dalam pemilihan narasi, pembentukan narasinya ya buku ini, finalisasinya. Itu sejauh mana sudut pandang masing-masing mempengaruhi. Misalnya apakah Mas Marco dari sudut pandang profesinya sebelumnya yang banyak bergerak di bidang arsitektur dan perkotaan, lalu Mas Iwang dari dunia seni, bisa dikatakan demikian gitu. Itu apakah ada konflik di sana? Ada perbedaan sudut pandang yang akhirnya perlu disepakati bahwa untuk pengemasan buku ini ada negosiasi gitu. Ya untuk buku ini kayaknya kita agak minim kompromi sebetulnya. Jadi damai-damai aja sebenarnya. Tapi juga adanya kepercayaan ya dari pihak-pihak yang terlibat gitu. Jadi misalnya dari pihak Kobam, dari Fula, dari Marco. Sejak awal kita untuk misalkan propose pemilihan material untuk box, eksekusi dengan menggunakan indigo, itu ada satu proses yang menurutku tanpa ada basis kepercayaan itu agak sulit karena melibatkan banyak sekali lapisan gitu sampai akhirnya bisa final gitu. Sampai misalnya kita bagaimana menemukan material yang ya itu tadi yang tidak ada plastik, material yang gramasi yang beda sekian tipisnya ditimbang berapa gram gitu. Jadi udah sampai kita punya bisa dibilang mendedikasikan banyak di luar kapabilitas kita untuk mendapatkan output yang bisa jadi suatu hal yang memang bertahan lama dan bisa terus jadi berarti sumber pengetahuan gitu. Ini semacam proyek ideologis juga ya? Nggak cuma komersial atau nggak cuma catatan untuk dijual gitu atau dipublikasikan? Aku mulai. Oh, yang susah-susah Mbak Tita, silakan. Ya, aku pikir ini biasanya kan kalau kita lihat misalnya satu pengetahuan itu bisa muncul karena satu disiplin gitu ya. Kan misalnya di arsitek atau perencanaan kota atau filosofis gitu. Tapi aku melihat ada kehati-hatian dalam penyajian di buku ini, termasuk visual gitu. Banyak sekali visual tanpa harus membaca pun sebetulnya kita banyak sekali membaca visual. Bahkan ketika kita mengerjakan buku ini, kita sering terjebak di footnote. Jadi asing ngebaca footnote aja gitu. Itu aja udah satu pembekalan yang kita bisa meloncat, tidak harus runut membaca dari sequence gitu. Tidak harus 1 sampai 100, tapi kita bisa juga seperti kita jalan ya. Kita mau milih jalan kiri, jalan kanan, nyerempet kiri, nyerempet kanan, tapi pada akhirnya dia akan punya premis yang sama. Bagaimana dinamika kota-kota di Indonesia dan kita bisa memiliki alasan kenapa bisa jadi seperti itu dari faktor historis, kolonialisme juga ya pengaruh bagaimana kota itu terus bergerak sampai sekarang. Kalau menurut Mas Iwang berarti buku ini bisa dinikmati tidak harus runut dari halaman 1 sampai 1700 atau harus seperti itu? Ya, di daminya aku pernah coba iseng-iseng gitu ya, coba aja buka halaman 103, halaman 90, itu masih bekerja ya, karena sebenarnya otak kita sekarang udah dihajar sama algoritma, jadi udah terbiasa dengan randomness gitu. Tapi kalau ini sebetulnya lebih jelas, karena dia ada benang merah di setiap chapternya gitu. Oke, aku mau tanya Mbak Tita nih, terkait produksi, ini kan pengantar, walaupun 1700 halaman ya gitu, tapi informasi tentang perkotaan kan jauh lebih besar dari itu. Sehingga bagaimana pada akhirnya dalam proses dialog sama Mas Marco, itu bisa sepakat
bahwa oke, kita finalkan informasinya semua yang tertulis di buku ini gitu. Jadi proses mana yang biasanya disingkirkan gitu atau tidak dimasukkan ke dalam penerbitan atau publikasi. Sebenarnya sih dalam prosesnya kita berdua tuh hampir nggak menyentuh sama sekali. Kita terima tuh jadi gitu lah istilahnya gitu. Jadi kita sama sekali nggak mengutak-atik isinya gitu. Jadi karena kita juga nggak bukan ahli di bidang kota dan arsitek gitu. Jadi kita nggak berani menyentuh isinya. Jadi kita hanya mencoba gimana si konten yang segini banyak gitu dan juga informasi gitu. Ketika membaca ini itu aja sih. Hampir nggak ada sih diskusikan isinya. Oh Mas Marco ini baiknya ini disingkirkan itu semua ada di tangannya Pak Marco. Di kewenangan Mas Marco. Tapi kalau di penyajian itu ada di tangan kalian. Misalnya terkait grafis yang ada di dalamnya ditampilkan seperti apa, ukuran gambar, lalu gradasi warna, apakah itu juga ada arahan tertentu gitu terkait harus seperti ini supaya gambarnya nggak terlalu dominan. Ya ada. Jadi kayak besar gambar, lalu juga besar tulisan itu semua kita diskusiin sih dan ya itu tadi jadi karena memang aku sudah kenal Pak Marco juga udah cukup kenal kita jadi komunikasinya tuh lancar-lancar aja gitu jadi nggak ada tuh yang ngotot kamu gini, nggak ada drama lah pokoknya semua cukup jalan dengan damai. Oke, kalau terkait konten prosesnya seperti itu. Kalau terkait pengemasan nih, warna gitu misalnya. Ada cerita sendiri selain tadi kenapa indigo itu dihasilkan secara natural ataukah memang ada pemilihan kenapa nih warna biru gitu. Tidak ada unsur politis kan di sini. Kenapa nggak merah gitu, kenapa nggak kuning gitu. Itu yang paling susah cover ya. Dibandingin karena cover tuh ada otoritasnya di kita di desainer. Kita tuh paling lama jadi saya nggak bisa ngasih penghargaan ke istri saya karena dia memang punya mata yang bagus untuk nanti kalau dikasih penghargaan disangka nepotisme. Tapi dia memang matanya bagus banget, dia bisa melihat detail kecil yang tidak bisa saya lihat. Dan ketika baca teks itu sebetulnya 1 paragraf 2 paragraf kita bayangkan wajahnya Marco nih sama karena gaya bahasanya itu ini Marco banget gitu. Dan dari situ kita merasa mengerjakannya itu akrab juga. Tetapi untuk cover enggak ini kayaknya kita coba yuk untuk cari wilayah yang lain. Terus kita juga studi cover-covernya Kobam yang biasa cenderung ilustratif dan bisa dibilang ada menggambarkan kurang lebih isi bukunya seperti apa. Iya. Terus kita pikir bisa nggak ya kita membuat satu hal yang nggak mengkhianati isi gitu. Jadi dibuat senetral mungkin. Terus juga ada beberapa pilihan waktu itu. Salah satunya dengan ya masih yang teknis yang berbeda ya, teknis cetak, teknis manual seperti ini. Kita juga diskusi lama dengan Marco untuk menentukan seperti apa. Dan pada saat yang bersamaan sebetulnya Marco itu sedang sedikit sering menceritakan ke saya tentang hobi barunya tuh seperti tembikar itu mungkin dia bisa cerita tuh tembikar dari mangkok yang memang itu handmade dan kalau dibilang itu seperti craft gitu, dari bahan keramik dan dia memiliki signature-nya masing-masing. Setiap seniman dia memiliki juga signature karakternya seperti itu. Mendengar cerita dari itu saya pikir kayaknya nggak mungkin kita buat cover keramik gitu ya. Kan itu pasti pecah. Kenapa tidak? Cuma kalau jatuh pecah sih itu. Bisa sih tapi dan berat. Seperti kayak bata Majapahit ini. Kobam sanggup kalau diproduksi cover keramik mungkin? Nah tapi karena kita muncul referensi apa nih yang bisa prinsipnya sama. Jadi dia ada tekstur, ada aroma. Jadi kita maunya bahkan ada aroma gitu dalam bukunya itu. Kayak ini ya, undangan kelurahan itu kadang kalau dibuka suka wangi sekali. Mungkin tadinya mau kayak gitu. Juga mungkin. Tapi clashless sekarang nggak ada aromanya clashless. Nah setelah ada ngobrol-ngobrol ada satu chapter juga di sini tentang Taruman Negara.
berarti sebenarnya kita punya ikatan-ikatan kuat dengan Tarum. Tarum itu kan indigo sebetulnya. Mohon koreksi kalau saya salah, tapi memang, boleh. Mungkin Tarum, Bang Jaja Rizal ada di sini atau belum sampai? Pataruman, nanti dikoreksi. lalu Citarum, itu kita sebetulnya terutama di Jawa itu punya banyak ikatan secara historis peradaban itu ke indigo, ke Tarum gitu. Nah itu ada dalam satu chapter ini dan itu sangat membuat saya sama Mas Marco, Mas kita coba pakai material yang memang tidak biasa, tapi hari gini gimana? Ini kan celupnya sampai saya lihat di Jepang itu bisa sampai 5 kali, 7 kali, terus juga prosesnya bisa tahunan saya pikir. Kebetulan Marco lagi di Jogja dan dia rekomendasiin Fula, aku nothing tulus saja. Dijawab ke Fula yang jawabnya robot dong. Benar. Jadi dijawab pakai sistem automatic di WhatsApp gitu. Masa robot bisa bikin kayak gini gitu kan, terus halo Mbak ini pakai mesin atau orang gitu. Taunya ada orangnya ternyata. Berarti Pulau memang sudah update dengan teknologi juga dan kita akhirnya melakukan banyak sekali tech talk workshop untuk mencari warna yang terbaik, bahan yang terbaik, gramasi dan prosesnya lama sekali dan sampai kita ketemu Pula merasa percaya diri. Ada pertanyaan terbesar, ongkosnya mahal banget. Iya. Karena itu bagaimana kita supaya juga bisa kompromi dengan produksi Kobam ya. Nah nanti bisa cerita lah nanti akhirnya ada split seperti apa. Tapi prosesnya itu hampir dipastikan kita tidak ada satu kendala yang signifikan. Tetapi secara langkah kita beruntung menemukan orang-orang yang tepat untuk mengerjakannya gitu. Oke, berarti semangatnya memang craftsmanship dalam proses produksi ini ya? Yang edisi khusus ya? Yang edisi khusus gitu, yang edisi khusus karena yang kepikiran memang edisi khususnya dulu. Pertama kali dalam bayangan gitu, bahwa ini akan diproduksi dengan craftsmanship seperti itu, lalu dengan prinsip-prinsip yang tadi itu, pewarnanya alami dan sebagainya. Nah itu ngobrolnya akan sama Kobam dulu dari situ atau sama langsung Palka? Waktu itu, ketika produksi, kalau boleh tahu kalau komunikasinya. sama Kobam sih kita ngobrol dari awal ya, dari awal Bang JJ. Kita, tapi memang untuk Palka ini last minute. Oke, tapi berarti memang itu jin-jinnya banyak tuh, Palka. Yang bantunya. Oh, jadi aku pikir ngeri ngebayangin jadwalnya, aduh kekejar nggak ya gitu, karena ini benar lihat aja, begitu lihat itu aku merinding tadi, soalnya ya ampun. Ternyata kita menyiksa orang. Ternyata gitu. Ada dosanya di situ dan baru sadarnya sekarang ya setelah lihat video. Untungnya yang dikerjainnya doyan lagi kan jadi ya udahlah. Senang disiksa gitu. Aku mau langsung nanya ke mungkin Kobam dulu nih. Setelah konsep tadi ditawarkan, itu apa yang terjadi gitu di Kobam? Ketika misalnya bukunya itu mau diproduksi dengan proses yang seperti ini, mungkin lebih sulit dari proses yang pada umumnya kita temukan dalam penerbitan buku. Jadi ide Indigo ini sebenarnya kita nggak ada bayangan untuk bikin edisi hardcover kan ya. Karena kita pengen sesuai sama ide sampul yang memang cocok dengan bukunya gitu. Dan kalau misalnya kita produksi dengan cara yang seharusnya, dengan Mbak Fula mengerjakan semua jilitan itu tidak akan bisa terjangkau harganya. Oleh karena itu kita buat edisi ini sebenarnya supaya kita bisa mensubsidi edisi yang soft cover. Dan ketika kita bilang soft cover pun sebenarnya bukan soft cover karena dia semi hard cover juga. Oleh karena itu ya kita bikin tetap bisa menggunakan kain dengan tekstur yang kebetulan juga ada di buku yang soft cover itu. Jadi kita pakai edisi hardcover, soft cover ini supaya ide kita bisa terlaksana tapi juga bisa dijangkau oleh orang banyak karena ini kan memang pengantar untuk orang banyak. Jadi kalau misalnya kita buat edisi seperti yang kita mau dan kita buat 2000 eksemplar itu nanti akan sulit dijangkau oleh orang banyak. Oleh karena itu kita bikin ini edisi soft hardcover 100 dan edisi yang soft cover sisanya itu bisa dengan harga yang bisa dijangkau oleh orang. Berarti pas baru dengar ini langsung kaget, oh ini bakal mahal banget gitu ya? Ya, dan susah banget karena gitu. Di dalam buku ini ada sekitar 900 gambar dalam kurang lebih 300-an halaman dan itu semuanya berwarna dan banyak juga grafik, tabel karena kalau misalnya kita buat dengan halaman berwarna itu
otomatis harganya akan melambung juga. Dan juga ini sebenarnya yang edisi soft cover itu biasa kita sekali cetak di percetakan itu kita mendapatkan hasilnya, tapi ini kita di 3 tempat juga. Karena ada beberapa tekstur yang kita ingin dapat, jadi kita ada beberapa tempat lah intinya supaya kita mendapatkan hasil yang seperti itu gitu. Oke, jadi memang ini jauh lebih sulit dari buku pada umumnya. Iya. Dan ketika akhirnya diambil kesepakatan bahwa akan ada edisi khusus dan ada edisi soft cover, gitu. Itu kan ada pola subsidi dan bagaimana si edisi khusus ini bisa dicetak berapa? 100 otomatis jadi 300 ya karena 3 jilid. Karena 3 ya seperti 300 buku untuk diproduksi untuk mensubsidi yang soft cover. Nah mungkin aku mau nanya sama Palka. Nah dengan kehadiran ada 2 edisi ini kan pada akhirnya ada dilema kalau mewakili user ya. Dilema bahwa buku ini judulnya pengantar kota-kota di Indonesia, pengantar untuk orang banyak. Tapi konsepnya dan kontennya itu membutuhkan proses produksi yang mahal. Nah ketika dibuat dalam 2 edisi ini, apakah ada kekhawatiran pada akhirnya melahirkan seperti, oh nih walaupun buku ini untuk orang banyak, tapi ada 2 kelas yang berbeda. Gitu. Ada kelas mewah, premium, ada kelas standar. Kalau tiket konser tuh ada yang VIP atau VVIP dan ada yang reguler gitu. Mungkin bisa diceritakan apakah ada kecemasan seperti itu dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya kalau untuk jawaban itu ketika kami lihat dari sudut pandang Palka, di proses ini kan kami sebagai pembuat hardcovernya dengan teknik istimewa ya. Awalnya memang aku membayangin ketika dihadapkan dengan buku yang satu yaitu soft cover akan pasti jauh berbeda harganya. Dan pengalaman pembaca yang nantinya juga akan memegang pun sebenarnya kesannya juga sensasinya sebenarnya akan berbeda juga. Tetapi bukan itu yang pengen kami tekankan di sini, bahwa sebenarnya proses pertimbangan kenapa akhirnya kita bikin 2 ini kan supaya semuanya bisa mendapatkan pengetahuan ini, supaya semuanya bisa dapat bagian dari pengetahuannya Pak Marco. Itulah kenapa akhirnya kita tekankan bahwa dengan terjualnya 100 buku spesial ini nantinya supaya ada 1.900 orang yang bisa membaca buku lebih banyak lagi, supaya semakin banyak orang yang ngerti tentang kota-kota di Indonesia. Begitu Mbak Amira. Ada tambahan? Ya benar tuh, kalau misalnya buku ini nggak dicetak, yang versi ini, kita nggak akan punya budget untuk mencetak 2.000 eksemplar buku kota-kota Indonesia. Oke, ini uniknya karena akhirnya melibatkan pembeli dalam konsep ini gitu. Bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli buku edisi khusus itu sebenarnya bukan hanya membeli sebuah barang, tapi juga terlibat dalam proses penyebaran pengetahuan yang lebih banyak gitu. Jadi terima kasih buat yang sudah membeli edisi khusus, terima kasih juga buat yang sudah membeli edisi soft cover gitu, karena semuanya menjadi terlibat dalam proses pengetahuan ini kan. Gitu. Kalau dari hasilnya setelah diterbitkan nih, gitu, setelah akhirnya berapa lama prosesnya kalau dari di Pak Marco itu kan 10 tahunan mungkin prosesnya benar ya Mas ya? 10 tahun, kalau dengan kalian itu berapa tahun secara total? Berapa bulan ya? Oh bulan? Bulan, kok bulan. Oh bulan, jadi oke. Itu dimulai di tahun 2021? 2022, tahun lalu. Iya. Itu akhirnya setelah diterbitkan itu cukup puas atau tidak? Atau ada catatan? Senang-senang aja? Nggak percaya bahwa soalnya juga dari awal ketika kita pertama mengerjakan ini dari ukuran gitu kan, terus juga dari tadinya tuh ini 1 jilid aja loh, jadi nggak akan dibaca. Oh 1.700 itu satu buku yang tebelnya mungkin
15 senti. Iya, jadi dulu kita sempat underestimate bahwa nggak akan sampai segitu halamannya gitu. Jadi bahkan hampir setengahnya deh gitu. Ya paling 1000 lebih dikit lah gitu. Jadi satu buku aja cukup, gitu. Nggak perlu dibagi-bagi gitu. Nah itu aja sampai akhirnya gitu kan dari layout nol sampai jadi itu ternyata kan segitu banyak gitu kan. Wah ini nggak mungkin gini-gini gitu. Ini harus dibagi gitu, harus dipecah gitu. Dan sampai ya terus terang sih pas lihat video ini sih terharu sih aku lihat bahwa wah jadi juga gitu. Terus ya kita sih ya walaupun ada nggak 100% sempurna memang gitu kan, nggak bisa ada yang sempurna, cuman aku puas sih gitu. Kita sih puas banget gitu dengan dari Mas Iwang ada ekspektasi tertentu nggak tentang bagaimana orang menikmatinya ini atau membacanya itu bagaimana yang lebih enggak pas? sih, mungkin kayaknya kalau ada bahasa Inggrisnya mungkin ya. Gimana? Oke, PR selanjutnya mungkin Ya, edisi bahasa Inggris. Karena apa yang dibuat ini kan juga kaitannya kita dalam konteks yang dunia yang sudah beda gitu ya. Juga mungkin juga ada pengaruh-pengaruh kolonialisme di sini gitu yang sangat kuat melatar belakangi kota-kota di Indonesia. Tapi juga agak sayang kalau tidak bisa dibaca oleh orang yang non bahasa gitu. Tapi juga nggak begitu khawatir karena gambar-gambarnya cukup banyak. Jadi cukup visual untuk bisa dilihat tanpa harus melihat terlalu banyak di teks gitu. Dan bisa dibaca tadi sebenarnya nggak harus secara linear ya. Iya. Ada kesempatan untuk bisa melihat dari tergantung minat atau fokus yang ingin diperoleh dari mana. Kalau buku ini pada akhirnya apakah nggak terfikir misalnya kenapa nggak dalam bentuk digital ketika awal gitu? Kan sekarang eranya udah era digital, maksudnya sangat jarang, semakin jarang sih sebenarnya kecenderungan untuk orang membaca buku fisik. Kalau yang terlihat gitu, kebanyakan orang PDF. Apa bedanya sebenarnya dengan membaca buku cetak ini, hasil karya ini dengan karya digital lain pada umumnya? Itu sangat personal ya, sebetulnya balik ke individunya masing-masing, tergantung ke bagaimana orang punya kebiasaan dalam membaca gitu. Misalnya saya punya tablet dan juga ada buku, tapi ya dua-duanya tetap dibaca gitu. Dan dua-duanya juga tidak masalah itu jadi seperti fotografi analog atau digital, dia akan punya keintimasinya yang berbeda dan kepraktisan yang berbeda gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan waktu itu dari masukan dari Bang JJ juga dari Elisa sebetulnya dibuat untuk 3 jilid ini supaya lebih bisa handy, istilahnya mudah dibawa, jadi tidak terlalu berat. Sementara kalau satu tebal itu kan juga kepraktisan bagus memang, tapi kepraktisan untuk berpindah-pindah atau dibaca di tempat lain sulit. Jadi sebetulnya cara kompromi untuk praktis salah satunya dibuat dengan 3 jilid. Tapi untuk ke digital saya pikir itu tidak menutup kemungkinan sih, karena juga teknologinya makin memudahkan ya untuk bisa membaca digital sekarang gitu. Oke, kalau misalnya dalam pemilihan grafis ada spesifik nggak? Ini kan kayak di fontnya sendiri itu hanya tulisan ya, hanya judul saja gitu. Itu ya tadi itu sebenarnya cukup jarang ditemui di beberapa buku yang cukup pede untuk hanya menampilkan judul saja di covernya gitu. Tidak ada ilustrasi di depan, tidak ada foto di depan gitu. Biasanya halaman belakang ada penulisnya gitu katakanlah. Ini pilihan untuk tampil sesederhana atau semodest ini itu memang hanya dari aspek kepraktisan saja atau memang ada nilai yang pengen disampaikan gitu. Ya aku pernah bikin joke sih tentang ini tapi nggak tahu tepat atau enggak di sini ya. Oh cuma tadi satu lagi mungkin kalau digital itu untuk matanya yang udah seusia aku mungkin akan lebih enak tuh. Usianya karena fontnya kecil, tapi kalau mungkin usia masih matanya masih tajam oke gitu. Mungkin sedikit lebih lelah, kalau digital kelebihannya dia bisa di zoom kan, perbesar gitu. Tapi untuk ini muncul jadi waktu itu saya lagi nggak sengaja gitu ada buka-buka Instagram lewat gitu, ada feed
Jadi ada laporan berkas perkara kasus apa gitu ya di KPK itu tingginya pakai troli gitu, pakai terus lihat, wah gila itu laporan seberapa, hampir setengah meter tuh tingginya laporan. BAP ini. BAP. Terus covernya gimana ya? Covernya cuma teks aja gitu. Wah itu kayak itu langsung inspirasinya dari situ. Kita kan dari BAP inspirasinya. Kita kan punya banyak kasus-kasus berat tuh. Nah ini juga buku berat ya sebenarnya, tapi bukan kasus, ini buku berat. Gitu. Jadi ini BAP-nya kota-kota di Indonesia sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi saking dia punya komprehensif isinya, dia nggak perlu lagi ada gambar wajah pakai baju orange atau apa, teks aja itu udah statement gitu. Jadi saya pikir aku cukup pede, merasa tercerahkan setelah melihat kasus-kasus BAP itu. Oke. Nah, ini 3 jilid ini sebenarnya bisa dibeli terpisah nggak sih atau harus satu paket? Informasi ini aja, informasi umum gitu. Orang pasti bertanya demikian gitu. Bisa nggak dibelinya cuma satu aja, nggak 3-3-nya? Bisanya patungan. Jadi beli satu nanti dibagi bertiga itu boleh, tapi kalau beli satu-satu nggak bisa. Oke, berarti cari teman patungan 3 orang. Masing-masing bisa megang satu buku, lalu setelah baca bisa saling tukar-menukar. Itu yang dianjurkan demikian. Karena sayang kalau baca satu tapi nggak sampai akhir. Oh iya, kayak Harry Potter gitu ya, ini kan agak berseri ya. Gitu. Oke, nah kalau terkait ini, sebenarnya ini kan bukunya sangat sulit untuk memasarkan buku sebesar ini sekarang. Gitu. Apakah ada strategi atau tantangan tersendiri untuk udah lama nih nggak ada buku setebal ini diterbitkan di Indonesia gitu, setauku ya. Dan gimana caranya mengajak orang-orang untuk tertarik kembali untuk membaca kembali ke buku gitu. Dan ini berat juga kan isinya. Komunitas Bambu beruntung ya karena ini buku bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan Pula, dengan Mas Iwang, Batita, dengan Rujak, yang notabene adalah suatu organisasi yang punya pengikutnya sendiri juga. Jadi memang banyak kerja promosi ini dibantu dengan banyak pihak gitu. Jadi kita bersyukur untuk itu. Dari komunitas Bambu kita terus setelah periode penerbitan ini udah lewat, kita akan terus tetap mencoba mempromosikan yang lain dari buku ini gitu ya. Karena dari cover pun ini kan minimalis ya, jadi orang harusnya lebih tertarik. Itu yang kita coba promosikan karena ini pertama kalinya juga kita menerbitkan buku yang sampul dan isinya pun seperti ini gitu. Jadi menjadi kontras sebenarnya di tengah betul. gempuran buku yang sangat ilustratif, ini sangat minimalis gitu. Betul. Ada bagian favorit nggak dari buku ini? Kan mungkin teman-teman di sini tentu adalah pihak-pihak yang termasuk pertama-tama membaca keseluruhan isi buku gitu. Ada sesuatu bagian atau segmen yang menjadi favorit atau concern lebih gitu, perhatian lebih. Saya harap sih setelah buku ini diterbitkan akan ada penulis-penulis lain yang menulis dengan cara seperti ini. Karena ketika kita baca pendahuluan pun, kita dapat pengetahuan baru dari footnote. Dan kalau misalnya kita searchingkan footnote itu, kita bisa dapatkan pengetahuan yang nggak ditulis di sini. Gitu. Jadi saya baca pendahuluan tentang deep ecology. Nah, itu konsep yang saya itu sebenarnya belum tahu sebelum baca buku ini tentang deep ecology itu sendiri. Tapi saya juga sudah mempunyai ketertarikan terhadap konsep itu, tapi saya belum tahu namanya. Tapi setelah baca, oh ternyata ada ya kayak gini. Saya searching tentang pencetusnya, terus ternyata pengetahuan itu merambah ke berbagai hal lain. Jadi bagian favorit dari buku ini adalah bagaimana cara Pak Marco ini menuliskan pemikirannya sih, intinya itu. Gitu. Dan ini ya menjadi pengantar bagi informasi lain yang mungkin terhubung dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau Pauline, pertanyaan yang sama. Apakah ada segmen favorit atau hal yang menjadi perhatian khusus? Kalau dead content jujur kami dari Palka belum sempat membaca. Karena kami baru menerima buku ini 3 minggu yang lalu langsung dihajar 300. Karena mohon dimaklumi karena ini fokus ke proses produksi. Kalau dia harus baca dulu terus menerus, itu bukunya nggak jadi-jadi gitu. Jadi oke.
Iya. Dimaklumi, ini biasa kalau di dapur itu juga biasanya chef nggak sempat makan kan. Betul. Gitu. Nah, habis ini saya hibernasi sambil baca dulu. Oke, habis ini berarti menjadi pembaca beralih kan. Tapi yang menarik adalah ini membanggakan karena baru kali ini pengalaman luar biasa bagi kami di mana pengrajin diberi ruang istimewa untuk terlibat dalam industri pembuatan buku dan itu sudah lama ditinggalkan oleh kita semua. Kita apresiasi dulu. Ya, kami pengrajin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di sini. Dengan begitu kami merasa diberi ruang kembali hadir dalam kreativitas Indonesia dalam bentuk buku istimewa ini. Itu jadi buku ini melibatkan, kalau buku ini adalah pengantar bagi orang banyak, buku ini juga diproduksi oleh banyak orang. Ya. Gitu. Tidak hanya mesin, tidak hanya industri gitu, tapi banyak sekali pengrajin yang terlibat di sini. Ada Dan banyak tangan. Mungkin buku ini berbeda sama buku yang lain ya. Ini buku sudah disentuh dengan perasaan berkali-kali sebelum akhirnya jatuh ke tangan teman-teman. Kami cek, ada 10 kali kami cek setiap bukunya. oh karena dipegang Iya. lagi, padahal nggak dibaca gitu, cuma dipegang, dilihat. Tapi ibu saya terus pada akhirnya membaca setiap harus mengecek satu persatu. Akhirnya dia, kok lama kenapa toh? Aku membaca. Jadi mohon maaf kalau kemarin produksinya agak lama, ternyata juga sambil dibaca. Nah, ini kan keterhubungan antara tadi kriya gitu ya, pengrajin sama produksi buku tentang perkotaan ini kan memang sesuatu yang awalnya kayak jarang nyambungnya gitu. Nah, ide untuk menghubungkan ini dari siapa kalau boleh tahu di antara kalian? Ide untuk kita melibatkan pengrajin dalam proses ini. Atau ini harus menjadi kriya gitu, bukan hanya ya bisa aja kan cetak buku printer pada umumnya gitu. Kayak nggak ada komando sih ya. Kita kayaknya ketika udah ada ide dan masing-masing setuju konsensus itu ya berjalan. Karena sefrekuensi aja emang dari awal niatnya pengen ke sana gitu dan itu tercapai. Kalau dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang terlibat dalam proses ini gitu, apakah mereka ada pertanyaan? Ini buku apa sih gitu? Ya itu hampir semua yang membantu pembuatan buku di Palka kan tadi terlihat itu sebenarnya generasi lama. Mereka lahir tahun Orde Baru, sudah kepala 5 gitu kan. Mereka sebenarnya nggak tahu ini buku apa. Jadi saya harus cerita, saya harus menjelaskan. Dan walaupun pada akhirnya mereka nggak peduli ini buku apa, tetapi mereka akhirnya ngerti bahwa oh ini besok dikirim ke Jakarta ya. Oh itu tahunya itu. Dan kemudian pada akhirnya mereka mau tahu ini buku kok bisa penting kenapa. Terus pada akhirnya juga baca juga. Gitu. Karena buku ini terlihat penting gitu. Iya karena mereka makan setelah mengelem buku ini. Iya. Cuma ini dalam proyek Palka ini proyek yang paling baru yang mereka kerjakan. Sip. Nah ini kita buka sedikit waktu untuk pertanyaan. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya ke produksi, aku persilakan. Ada yang mau melontarkan pertanyaan, barangkali. Selamat sore. Saya Caka dari Forum Diskusi Transportasi Surabaya. Kebetulan salah satu yang juga diwawancarain di sini untuk buku ini. Sebenarnya saya kan juga di sini posisinya dalam studi ya, jadi dengan pendapatan terbatas juga. Apakah kepikiran untuk buku ini mungkin dibuat bentuk PDF gitu, karena untuk harga 1 juta sih untuk kita yang lagi studi ini juga agak berat ya. Padahal pengen baca bukunya juga gitu. Oke. Bukannya kami itu anti teknologi, tapi kami itu mempunyai kekhawatiran karena ada beberapa kasus ketika kita buat PDF itu disalahgunakan. Karena itu selama ini kita belum ada buku yang dijadikan e-book dan hanya bisa didapat di toko ataupun lewat e-commerce ya. Itu bentuk fisik seperti ini. Jadi untuk PDF, niat untuk membuat PDF itu meskipun kami tahu ada banyak manfaatnya, kami belum ada rencana seperti itu. Oke, karena kekhawatiran tadi ya. Karena sayang kalau misalnya buku ini dibajak.
dapat PDF-nya terus nanti diketik ulang sama orang. Itu kita kehilangan esensi kenapa buku ini dibuat dari awal gitu ya. Itu. Oke, jadi ini bukan buku sembarang buku, bukan cuma kontennya, tapi proses produksinya juga. Jadi membeli itu juga bagian dari proses produksi pengetahuan, gitu ya kira-kira. Sehingga kalau dibajak atau tidak itu hal lain, tapi diharapkan untuk tidak ada pembajakan, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mas itu. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, nama saya Lucky di Amat Urban lah kira-kira itu. Tadi dipaparkan agak lebih banyak dominan di proses produksi ya, mungkin ini sesi produksi. Saya sejujurnya Yang sesi konten berikutnya soalnya. Iya, tapi paling tidak saya sangat apresiasi luar biasa 1.700 halaman. Kalau di Amazon ini bukunya kemurahan menurut saya. Menurut saya kemurahan gitu. Terlepasnya nanti beli apa enggak gitu ya. Kenapa harganya hanya 1 juta ya? Salah ya, yang paling murah ya, benar nggak Mas ya? Bisa dikonfirmasi? Bisa dikonfirmasi harganya Mas? Harganya 950.000. Iya, kurang 50.000 kira-kira begitu. Kurang. Masih kepala 9 kok berarti. Dan Masih di bawah kenapa 9 saya juta. datang ke sini, itu diantaranya adalah sangat langka buku tebal 1.700 yang buat orang Indonesia dan tidak menggunakan PDF ya. Jadi benar-benar buku keras nih permainan gitu. Jadi forum ini keras ya, maksudnya secara juga membahas cukup mendalam tentunya 1.700. Di sisi lain backbone belakangnya kemasannya pun juga cukup berani seperti itu. Tapi kembali ke pertanyaan, saya kira dalam tanda petik apa yang mungkin ini bahasa paling standar ya, apa yang katakan saya harus keluar 1.950.000 untuk 1.700 halaman, benefit atau apa sih sebenarnya yang saya harus beli buku ini, kira-kira begitu kan, dari forum ini kan ini ya. Jadi mungkin tadi kurang tajam nih. Saya belum mendapat pencerahan selain tadi melibatkan Pala yang luar biasa dengan kerja kolektifnya. Kemudian tadi sedikit boleh di-spill, nanti mungkin besok mungkin lebih tajam, tapi bolehlah kira-kira forum ini. Terima kasih Mas, sukses selalu. Terima kasih. Nah, siapa mau jawab terkait benefit? Mungkin ada yang belum sempat di-mention atau di-elaborate lebih jauh lagi terkait manfaat dari, buat orang yang belum membaca nih, lalu keputusan untuk membeli atau tidak buku ini, itu mungkin perlu teaser lebih lagi untuk aku beli lagi karena ini cukup berharga untuk dimiliki atau dibeli. Ada tambahan? Memang banyak misterinya sih di sini. Aku sih pertama kali print itu kan di print dummy, terus diniatin mau baca gitu ya, supaya kita punya pemahaman lebih mendalam tentang apa buku ini. Cuman gagal, ternyata aku stuck di halaman pertama. Halaman pertama berjam-jam diam aja, karena ada satu tabel, itu baru halaman pertama. Tabel itu, nanti mohon dikoreksi sama Mas Marco kalau salah, jadi yang biasanya kan buku dibuka langsung teks ya, ini enggak, begitu halaman pertama itu tabel, dan tabelnya memperlihatkan satu perubahan masyarakat bangsa Indonesia atau populasi di Indonesia berubah secara drastis dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota, dan itu terjadi di sekitar tahun 2000. Itu sebetulnya buku awal itu cukup membuat aku shock, itu tabel awal itu shock. Nggak berani ngelanjutin karena ini akan cukup jadi tantangan paling besar ya ketika terjadi arus urbanisasi, rontoknya sistem support dari desa gitu. Aku udah bisa membayangkan apa yang akan terjadi masa depan kota-kota ini tanpa ada supporting desa. Jadi satu chapter itu buat aku seharian merenung. Jadi kalau mungkin Satu tabel. Itu tabel pertama. Mungkin tabel itu perlu ditaruh di cover, Mas. supaya lebih kuat. Tapi ya jadinya kan kurang terlalu terlihat gitu, kurang seksi, Mas gitu. Jadi mungkin kalau mau membeli atau enggak bisa juga dibuka dulu bukunya gitu. Lalu melihat
dan yang terjadi di Mas Iwang tadi ada bahkan tabel pertama aja sudah membuat ini ya, mengikat gitu. Oh, masih ada satu lagi yang mau bertanya? Oh, nggak kelihatan. Ada ya. Oke, tapi singkat ya, Mi. Tapi sorry, nggak dapat hadiah nggak apa-apa kan? Nggak dapat hadiah nggak apa-apa. Silakan ya. Oke, thank you. Ini kayaknya Andes kebetulan adik kelas saya, kita ada urusan di belakang habis ini Andes, nggak bisa ngeliat Oh gue. iya, betul, iya. Terima kasih banyak gitu dikasih kesempatan ini. Mungkin sebenarnya ini pertanyaannya sebenarnya buat Mas Marco. Saya ada pertanyaan besar selama proses ini karena saya sempat kotak-kotakan sama Mas Marco, ada beberapa. Saya sangat suportif dengan kerjanya Mas Marco, saya respect dengan data-data yang ada. Ini saya menjawab sekalian dengan pertanyaan nomor 2 tadi, orang yang nomor 2 tadi, kenapa saya harus baca 950.000? Karena saya ingat ketika saya masa PhD saya, Mas Marco kontak saya, ada berapa jurnal yang beliau minta saya untuk akses, bahkan kita ke KITLV dan sebagainya ya Mas Marco ya. Jadi data-data itu juga bukan lagi jurnal-jurnal baru, bahkan jurnal-jurnal lama. Dan banyak juga saya coba cari misalnya buku-buku tua gitu yang dimana NUS, saya sekolah di NUS kebetulan, jadi ada salah satu perpustakaan terbesar se-Asia untuk konten-konten Asia Tenggara gitu dan Asia. Terus juga saya respect, jadi yang kalau kenapa harus 950.000 adalah datanya. Dan datanya bukan data sekarang, datanya data dulu juga yang sumbernya susah. Itu, dan Mas Marco bisa itu. Oke, itu saya cuma menjawab yang itu. Yang kedua pertanyaan saya adalah, saya penasaran nih, karena saya sempat ngobrol sama Mas Marco cuma sampai kayaknya awal 2021. Kemudian tiba-tiba, awal 2022, kemudian tiba-tiba di sekarang udah disebar aja gitu ya, promosi ini. Pertanyaan saya adalah, saya sempat terbayang ketika saya baca buku, betul, pertama adalah soal tabel gitu ya, yang membuat saya berpikir gitu, bahkan saya mengkoreksi, Mas Marco kayak kata-katanya ada yang kurang pas gitu ya, saya koreksi, saya ingat itu adalah di paragraf ke-6 atau keberapa gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, gimana sih Mas prosesnya misalnya ketika itu semuanya udah selesai, langsung ke desainer, ke Mas Iwang sama Mbak Tita ya. Terus atau ada reading dulu, atau itu paralel, atau gimana gitu. Karena ini kan sebenarnya proyek besar ya, untuk ngumpulin data aja. Karena saya respect sama Mas Marco sebagai senior, ya, saya ingat banget salah satunya adalah ada pesan buku Mas Marco ke NUS Press, saya kirim lewat teman saya yang balik ke Indonesia, padahal sedang COVID gitu, yang kayak gitu. Itu gimana? Kalau misalnya, karena Mas Marco sempat kemarin cerita Oktober atau November 2022 proses menulis selesai. Sedang mulai iklan ini mungkin di bulan Juli. Itu kan ada proses kurang dari 1 tahun, dan sebanyak ini, setebal ini proyek besar, proofreading dan sebagainya, ini gimana gitu timelinenya? Ini kan sebenarnya bagian dari produksi yang belum sempat kebayang gitu, mengapa ini disebut proyek besar. Jadi saya nggak tahu harus Mas Marco kah yang menjawab atau bagaimana gitu, timelinenya gitu. Apakah ada yang paralel, ataukah semuanya terus selesai, baru 2, baru 3 atau gimana? Jadi gitu. Terkait timeline produksi dan editing dan proofreading. Dan terutama susahnya itu proofreading ya, untuk proyek sebesar ini. Ya. Ada, Mas Marco mau jawab atau akan ada di sesi berikutnya mengenai penjelasannya? Nah, penjelasannya di sesi berikutnya. Untuk terkait proses produksi kita sudah bicara sangat panjang lebar. Terima kasih Mas Iwang, Mbak Tita, Mbak Pauline, dan Amira. Tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih dari saya juga sebagai moderator. Ini saya kembalikan untuk mic-nya ke MC berikutnya dari Vidya, dari Rujak. Oh, kita mau break dulu. Oke, jadi ada break dulu sebentar untuk relayout panggung, tapi jangan kemana-mana karena sesi berikutnya ini adalah ada materi penjelasan dari Mas Marco sendiri terkait isi buku. Terima kasih sudah datang, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.